Tentunya juga HKBP sebagai gereja hadir di sana, mendidik warga jemaat itu menjadi warga negara yang baik juga. Nah, artinya dari hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan, saya selaku pendeta HKBP di Cilegon ini menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Kami sangat membutuhkan berdirinya gereja ini sesuai dengan kondisi yang telah saya sampaikan di atas. Nah, seturut dengan itu kami mengajukan pendirian gereja ini, dan kami tahu, kami mengerti hukum dan taat hukum. Bagaimana proses pembangunan ini seturut dengan regulasi yang ada, yaitu SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Kami telah mengangkat panitia sebagaimana ada bapak-bapak yang ada di sini. Karenanya hal-hal teknis dan semua proses pengajuan persyaratan telah kami sampaikan kepada panitia. Agar semua masyarakat dan pemerintah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, kami panitia di sini perlu memberikan suatu penjelasan dengan sebaik-baiknya tentang apa yang sudah kami lakukan di dalam memohon izin kepada masyarakat. Yang pertama, kami mewakili HKBP ini melalui panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Kami dapat sampaikan terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa, Kelurahan. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kenapa kita istimewa? Yang pertama, kita adalah anak-anak ataupun orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Dari sekian banyak penduduk bangsa dan negara Indonesia, kita adalah anak-anak pilihan Tuhan. Dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita berada di dalam terang yang ajaib. Yesus katakan dalam Alkitab, "Aku adalah terang dunia. Siapa yang tinggal di dalam aku, ketika orang itu berjalan tidak akan tersandung." Baik tersandung batu maupun kita Bapak Ibu tidak lagi jatuh dalam lubang atau kita tidak lagi jatuh dalam parit. Kenapa? Karena kita berada di dalam terang. Nah, artinya apa? Kita yang sudah berada dalam terang itu tidak akan lagi tersandung dengan dosa. Tidak lagi tersandung dengan dosa, pelanggaran, kesalahan. Alasannya apa Bang Pendi? Karena ada Roh Kudus di dalam hati setiap kita yang selalu membimbing kita, yang selalu memberitahukan kita apa yang mestinya kita lakukan, apa yang mestinya kita perbuat. Maka Yesus menganjurkan saudara dan saya untuk berada di dalam firman-Nya, bukan berada di dalam agama atau berada di dalam organisasi, tetapi Yesus menganjurkan kita untuk kita berada di dalam firman-Nya. Nanti firman yang akan mengubah hidup kita, firman yang akan memperbaharui budi kita, dan firman yang akan membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kita tidak lagi tinggal di dalam ikatan agama. Ya, tidak lagi tinggal di dalam ikatan agama. Maka orang Kristen ketika hadirnya rumah-rumah ibadah lain di sekitar orang Kristen, itu tidak lagi merasa terusik. Ya, tidak merasa terusik, tidak merasa terganggu, dan tidak merasa tersaingi. Justru kami orang Kristen, kita orang Kristen, ketika hadir rumah ibadah lain, katakanlah rumah ibadah tetangga kita di kantong-kantong Kristen, pernahkah saudara melihat izinnya dipersulit?
Ya, pernahkah saudara melihat ketika mereka sembahyang, mereka ibadah, ada orang yang mengganggu? Datang pemuda-pemudi atau sekelompok orang mengganggu, mengatasnamakan front pembela Kristen atau front pembela kitab suci. Tidak pernah kita dengarkan dan saudara tidak pernah melihat di media sosial. Zaman sekarang ini adalah zaman internet, zaman di mana semua terbuka. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, itu semuanya terekam dan tidak lama kemudian terpampang jelas di media sosial dan semua orang bisa melihat dan mengakses apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita ucapkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, di kantong-kantong Kristen itu tidak pernah dipersulit perizinan tempat ibadah. Bahkan tanpa mereka minta izin, ya, rumah ibadah bisa mereka bangun. Nah, dan ketika mereka sembahyang, juga tidak pernah sekelompok pemuda di luar gedung memutar musik besar-besar sehingga orang yang lagi sembahyang, orang yang lagi ibadah itu terganggu. Tidak. Bahkan beberapa waktu yang lalu di daerah Sulawesi, ada seorang keturunan Tionghoa yang beragama Buddhis. Ketika beliau melihat, ya, umat Islam yang tidak ada tempat ibadah ataupun ada tempat ibadah tetapi sangat tidak layak mereka untuk beribadah. Apa yang orang Buddhis ini lakukan? Beliau ini pengusaha, Bapak Ibu. Apa yang beliau lakukan? Timbul rasa belas kasihan yang besar di dalam hatinya, di dalam pikirannya, sehingga belas kasihan itu menggerakkan beliau untuk mengeluarkan uang beliau dan membangun masjid ataupun membangun musala ataupun surau dan semacamnya, sehingga umat Islam yang ada di sana bisa beribadah dan bisa melakukan kegiatan agama. Bayangkan Bapak Ibu. Tetapi saudara kita itu ketika kita minta izin bangun rumah ibadah itu dipersulit. Nah, saudaraku, saya ingin mempertegas bahwa teman-teman kita atau saudara seiman kita yang ada di Cilegon, bukannya mereka tidak mau mengurus izin. Ya, izin diurus dan sedang diurus tetapi dipersulit. Pertanyaannya, ketika izin belum keluar, apakah teman-teman kita, saudara kita yang di sana tidak bisa beribadah? Tidak boleh beribadah? Bahkan nunggu dulu izinnya keluar baru beribadah. Apakah seperti itu? Coba saudara pikirkan, seandainya hal ini saudara alami, itu bagaimana perasaan saudara? Saudara tinggal di tempat-tempat mayoritas dan lalu saudara ingin membangun tempat sembahyang. Izinnya dipersulit, bahkan tidak dikasih izin. Lalu saudara ngotot bangun sehingga ada orang-orang yang mengganggu tempat ibadah saudara. Bagaimana perasaan saudara? Ya, bagaimana? Saya ulangi Bapak Ibu ya. Alkitab berkata, itu luar biasa mengajarkan saudara dan saya, mengajarkan kita semuanya. Segala sesuatu yang tidak engkau inginkan orang perbuat padamu, maka engkau jangan melakukan dan engkau jangan perbuat terhadap orang lain apa yang tidak engkau inginkan. Tidak boleh. Maka perlu kita renungkan. Ya, perlu direnungkan, perlu berpikir. Fakir qabla an ta'zima, berpikirlah sebelum engkau berbuat. Ini seandainya terjadi pada kita, bagaimana perasaan teman, saudara, kerabat, keluarga kita? Oh, mereka sedih, mereka bisa bagaimana gitu perasaannya. Ya, kita jangan lakukan seperti itu kepada mereka, kepada orang lain. Nah, jadi saya ingin katakan sekali lagi, bukannya tidak mau diurus izin gereja, bukan, tetapi dipersulit. Pertanyaannya, selama masa pengurusan izin, apakah kami tidak boleh beribadah? Tidak bisa beribadah. Nah, ingat, gereja kalian hambat, tetapi iman kami terus bertumbuh. Dan saya serta teman-teman para penginjil, kami lagi mengatur waktu untuk terus melakukan penginjilan di daerah Cilegon. Kami percaya banyak sekali orang-orang di Cilegon itu yang punya toleransi yang luar biasa.
Ya, kami sangat yakin dan kami sangat percaya. Teman-teman kami yang beragama Islam menghubungi kami. Mereka berkata, Bang Pendi, kami tidak seperti itu. Ya, kami sangat welcome dengan agama-agama lain. Bahkan kami sangat heran, kenapa bisa terjadi seperti ini. Itu bukan kami sebenarnya, tetapi itulah kami. Nah, doakan Bapak Ibu supaya orang-orang yang ada di Cilegon bisa percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Dan mereka bisa terbebas dengan ikatan agama. Bisa terbebas dengan belenggu-belenggu agama. Sehingga mereka bisa beriman, bertakwa, percaya kepada Adonai Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendapatkan pengampunan. Pengampunan dari siapa? Pengampunan daripada Tuhan. Ketika kita beriman, percaya kepada Yeshua HaMasyiah, kita sudah mendapatkan pengampunan. Nah, yang selanjutnya, kita sudah mendapatkan surga. Matinya orang Kristen, tutup mata, buka mata, kita sudah berada di surga. Tidak perlu lagi khawatir. Yang perlu kita perhatikan adalah semasa kita hidup. Berimankah kita? Bertakwakah kita? Percayakah kita kepada Adonai Yeshua HaMasyiah atau tidak? Bila tidak, saya selalu katakan, tidak ada kata terlambat dalam kita mengambil kesimpulan untuk bertobat. Di dalam pertobatan itu tidak ada kata terlambat. Ayo bertobat. Dan kita tinggal di dalamnya. Di dalam firman. Nah, dan biarkan firman yang mengatur hidup kita. Dan saudara nanti akan melihat, akan tercengang-cengang apa yang belum pernah saudara pikirkan, apa yang belum pernah saudara lihat, ya. Dan apa yang belum pernah saudara lakukan ketika saudara berjalan di dalam firman dan ketika saudara izinkan firman mengatur hidup saudara, maka saudara akan mengalami hal-hal, keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang belum pernah saudara lihat dan saudara rasakan dan saudara lakukan. Itu terjadi. Itu hanya bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, daerah Cilegon bukannya tidak minta izin, ya, bukan tidak minta izin. Minta izin tapi izin dipersulit. Dukung dalam doa Bapak Ibu supaya saudara kita yang ada di Cilegon semakin hari semakin kuat imannya dan tetap beri teguh di atas pondasi iman yang benar, yaitu Yeshua HaMasyiah, firman yang hidup. Dan juga dukung dalam doa supaya hujan pertobatan turun di kota Cilegon. Dukung dalam doa supaya kami ketika melakukan penginjilan di daerah Cilegon, mereka bisa beriman, mereka bisa bertakwa, mereka bisa bertobat. Mereka bisa percaya kepada Adonai Yeshua HaMasyiah. Karena jalan menuju ke surga hanya satu, Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Tidak ada jalan yang lain. Nah, dan yang lebih penting dari itu, bagaimana teman-teman di sana tidak lagi hidup di dalam belenggu, di dalam ikatan agama yang mempersulit. Ya, ikatan agama ini mempersulit. Tetapi Bapak Ibu, masa-masa kecil saya, itu kita bisa berjalan, kita bisa bergandengan tangan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi saat ini, semakin kemari, itu semakin sulit. Dulu tidak pernah kita dengar kata-kata kafir. Jarang sekali. Tapi sekarang sangat sering kita dengar. Nah, kiranya video singkat ini menjadi pencerahan bagi tetangga kita, bagi saudara kita, bagi kerabat kita. Bila saudara diberkati dengan video ini, share video ini sehingga mereka bisa menonton video ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, maupun motivasi yang saudara berikan kepada saya. Shalom alaikum bishim HaMasyiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMasyiah. Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.